Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Gudang Ilmu 42. Kali ini saya akan membahas mengenai berbagai jenis soal yang akan tampil pada seleksi ASN P3K tahun 2021 serta bagaimana peluang lolos ASN tersebut ya. Nah, kabar gembira yang diberikan oleh Kemenpan RB adalah pada saat ini di tahun 2021 kompetensi mengenai tes bakat skolastik akhirnya dihapuskan ya. Jadi kita hanya perlu memfokuskan ke kompetensi teknis ya, dan juga kompetensi manajerial serta sosiokultural. Jadi untuk tes bakat skolastik resmi dihapuskan. Nah, bagaimana dan jenis-jenisnya seperti apa ya? Kita lihat untuk kompetensi teknis itu sendiri itu diperoleh nilai sebanyak 240 untuk poin penuh ya. Sedangkan kompetensi manajerial itu sendiri 120 dan juga untuk sosiokultural sebanyak 100 poin dan untuk wawancara sebanyak 40 poin. Nah, untuk jumlah soalnya sendiri nanti kompetensi teknis ini akan kisaran 70 sampai 100 soal, dan juga untuk kompetensi manajerial itu sebanyak 20 sampai 30 soal, dan juga untuk sosiokultural itu sebanyak 10 sampai 20 soal. Nah, yang terakhir adalah mengenai wawancara itu sebanyak 10 soal. Bagaimana soal-soal tersebut jenisnya? Yang pertama mengenai kompetensi teknis ini sendiri, soal-soalnya itu berupa pilihan ganda berjumlah 5 pilihan ya, 5 choice A, B, C, D, dan E dengan jenis benar atau salah ya. Jadi kalau kita menjawab benar hasilnya mendapatkan poin, ketika salah kita tidak mendapatkan poin, seperti itu. Nah, untuk kompetensi manajerial jumlah pilihan gandanya ada 4, yaitu A, B, C, dan D. Untuk setiap poin A, B, C, dan D itu mempunyai nilai masing-masing dari nilai tertinggi 4, kemudian 3, 2, hingga 1. Nah, jika kalian tidak menjawab maka akan mendapatkan nilai 0. Jadi untuk kompetensi manajerial ini diusahakan walaupun kalian tidak bisa tetap harus menjawab sehingga minimal mendapatkan nilai 1 atau poin 1. Untuk sosiokultural sebanyak 10 sampai 20 soal itu pilihan gandanya berjumlah 5. Berarti ada A, B, C, D, dan E. Dengan poinnya memiliki poin masing-masing dari pilihan itu ya, kecuali kita tidak menjawab akan mendapatkan nilai 0. Jadi harus tetap menjawab. Nah, begitupun untuk wawancara. Wawancara ini berjumlah pilihan ganda berjumlah 4 soal, 4 pilihan atau 4 choice ya. A, B, C, dan D. Dengan nilai ada nilai 4, 3, 2, 1 dan 0 ini untuk yang tidak menjawab. Nah, kesimpulannya adalah di bagian kompetensi manajerial, sosiokultural, dan wawancara, usahakan kalian tetap harus menjawab meskipun agak waktunya kehabisan atau yang lainnya ya. Jadi harus tetap menjawab agar mendapatkan poin minimal 1. Jadi untuk maksimalnya kalian bisa mendapatkan poin 4 untuk kompetensi manajerial, dan juga kompetensi sosiokultural poin tertingginya adalah 5, dan juga untuk wawancara poin tertingginya adalah 4. Nah, sekarang kita akan melihat bagaimana peluang kita untuk bisa lolos menjadi ASN P3K di tahun 2021 ini ya. Nah, untuk sementara ini untuk passing grade dari masing-masing kompetensi teknis dan kompetensi manajerial ataupun sosiokultural itu belum rilis ya, belum keluar untuk nilai passing grade-nya. Tapi paling tidak kita akan coba bahas, kita akan coba simulasikan bagaimana jika passing grade-nya misalnya untuk di bagian kompetensi teknis itu misal 100 ya. Kemudian untuk kompetensi manajerial dan sosiokultural itu akan digabungkan ya, penggabungan antara kompetensi manajerial dan kompetensi sosiokultural itu digabungkan, passing grade-nya misalnya 80
kita akan membaca peluangnya tersebut. Nah, kemudian untuk wawancara ini tidak masuk passing grade ya teman-teman ya, tapi nanti akan menambah nilai akhir. Jadi jangan disepelekan untuk wawancara ini ya, dan dapat digunakan oleh instansi pengguna untuk menggali dan mengkonfirmasikan integritas dan moralitas peserta untuk wawancara. Jadi yang masuk passing grade adalah kompetensi teknis ya, dan juga kompetensi manajerial ditambah dengan kompetensi sosiokultural. Jadi ada 2 passing grade yang harus kalian lewati ya untuk mencapai ambang batas tersebut. Sehingga nanti ketika kalian sudah bisa mencapai kompetensi teknis maksimal sebanyak 240 dan juga kompetensi manajerial sebanyak 120 dan kompetensi sosiokultural sebanyak 100 serta wawancara sebanyak 10, skor akhirnya adalah 500. Ya, di sini ada 3 jenis yang bisa kita baca ya, bagaimana peluang untuk mencapai atau lolos di ASN P3K ini di tahun 2021 ya. Bagi teman-teman yang memiliki sertifikat pendidik, maka untuk kompetensi teknisnya ini mendapatkan poin sebanyak 100%. Jadi dianggap sudah berhasil menyelesaikan kompetensi teknis ya. Jadi kalau kita hitung, skor tertingginya adalah 240 atau poin totalnya adalah 240. Jadi bagi teman-teman yang punya sertifikat pendidik dan linier ya, itu akan mendapatkan poin sebanyak 240. Kita coba lihat 240. Nah, kemudian di kompetensi manajerialnya misal mendapat nilai 70 misal, dan kemudian di ini misalnya 40 lah ya, kita buat 40. Misal di sosiokultural dia mendapat nilai 30. Nah, kemudian di wawancara mendapat nilai 30. Maka skor totalnya atau poin totalnya adalah 340 ya, cukup tinggi. Tetapi si pemilik sertifikat pendidik ini tidak dinyatakan lulus passing grade. Kenapa? Karena untuk kompetensi teknisnya dia memang sudah lulus ya, sudah mencapai passing grade 100. Kemudian di penjumlahan kompetensi manajerial dan sosiokulturalnya dia tidak mendapatkan poin maksimal, yaitu sebanyak 40 ditambah 30 yaitu 70, sedangkan passing grade-nya adalah 80. Ya, jadi pemilik sertifikat pendidik ini dinyatakan tidak lulus passing grade. Nah, itu jadi harus berhati-hati. Meskipun sudah memiliki poin penuh di kompetensi teknis, tapi tetap harus berjuang di kompetensi manajerial sosiokultural. Nah, itu ya teman-teman ya. Nah, kita lanjut ke yang kedua. Bagi teman-teman yang honor berusia 35 tahun ke atas, maka akan mendapatkan keringanan atau mendapatkan tambahan poin sebanyak 15% dari poin total kompetensi teknis. Ya, itu ya, bagi teman-teman yang honor usia 35 tahun ke atas itu akan mendapatkan 15% dari poin total kompetensi teknis. Kalau kita lihat 15% dari 240 ini ya, sebanyak 240 dari poin total ini, kalau kita lihat itu sebanyak 36. Oh, lumayan sekali ya. Jadi teman-teman kalau sudah usianya 35 tahun ke atas, secara otomatis di kompetensi teknisnya sudah bisa mencapai 36 ya. Jadi tinggal untuk mencapai 100 ini teman-teman hanya cukup menambahkan nilai sebanyak 64 ya, 64. Jadi misalkan teman-teman sudah mencapai 105 misalnya, 105 kompetensi teknisnya, kemudian di sini kalian dapat 40 dan di bagian sosiokultural kalian dapat 45 dan di sini misal kalian dapat 30, maka nilai 220 ini sudah lulus passing grade ya, sudah lolos passing grade. Karena nilai kompetensi teknisnya sudah melebihi ambang batas yaitu 100, dan juga penjumlahan antara kompetensi manajerial dan sosiokulturalnya sudah melebihi passing grade 80. Nah, untuk wawancara ini bisa menunjang sekali ya, menunjang skor total ini. Nah, itu ya. Nah, yang terakhir, bagi kalian yang honor THK 2 itu akan mendapatkan
tambahan poin di kompetensi teknis sebanyak 10%. Kalau kita hitung 10% dikali 240 dari poin total itu, kalian akan mendapatkan sebanyak 24 poin tambahan. Lumayan ya. Jadi kalau misalnya kalian sudah dapat 24, kemudian kalian mengerjakan soal dan mendapat nilai misalnya 100, itu poin total kalian sudah mendapat 124. Lumayan sekali ya, sudah lolos passing grade nih. Tinggal kalian berusaha di kompetensi manajerial dan sosiokultural. Misal ininya kompetensi manajerialnya mendapatkan poin 55 misalnya. Untuk sosiokultural kalian rendah mendapatkan 30 misalnya ya. Tapi ketika kita jumlahkan itu tetap hasilnya 85, sehingga tetap lolos passing grade. Nah, ternyata kalian diwawancara hanya betul mendapatkan poin 5, misal seperti itu. Kalian tetap lulus passing grade dengan poin kecil 214 seperti ini, tapi kalian telah mencapai ambang batas. Ya, jadi untuk wawancara ini sendiri itu jangan disepelekan ya. Kalian tetap harus mendapatkan poin maksimal 40 ini untuk menunjang skor total akhir kalian, sehingga peringkat kalian bisa naik ke atas meskipun lolos passing grade, begitu ya. Nah, bagi teman-teman yang tidak memiliki sertifikat pendidik, kemudian usianya masih di bawah 35 tahun dan tidak termasuk ke dalam honor THK 2, maka tidak diberikan keringanan ataupun tambahan di kompetensi teknis, kompetensi manajerial maupun sosiokultural ataupun wawancara. Jadi kita harus berjuang dari nol seperti itu ya. Nah, mudah-mudahan informasi ini bermanfaat bagi kalian dan semangat untuk mencapai cita-citanya untuk meraih ataupun lolos di ASN P3 tahun 2021. Bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, silahkan subscribe channel ini dan juga aktifkan loncengnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.